Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini, Kamis 8 Mei 2025. Inilah topik utama untuk hari ini. Warga grebek transaksi narkoba. Ungkap pemalsuan dokumen kendaraan, Polda Sumut ungkap pastikan tidak ada keterlibatan pihak kepolisian. Di Kabupaten Padang Lawas, 2 unit ruko serta 1 warung kopi hangus terbakar di lalap si Jago Merah. Kemarin kebakaran terjadi diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Kebakaran 2 ruko serta 1 warung kopi di Sibuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara terjadi Senin petang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, serta berusaha agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah tim damar menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan berjibaku selama 2 jam. Menurut Lasmina, warga setempat mengatakan kebakaran bermula saat pemilik rumah hendak menghidupkan alat pemasak nasi, tiba-tiba api menyambar bensin dan gas LPG yang berada di dekatnya. Tapi masa anak itu kan konslet nyecoknya. Jadi ada gas, ada bensin, meledak terus. Mau sholat orang di masjid. Itulah baru datang orang itu semuanya, dipakainya pemadam, datang 2, baru alhamdulillah aman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sekelompok warga yang tergabung dalam perwiritan Yasin di Kelurahan Tanjung Selamat, Dusun 3 Sidosari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, malam tadi menggerebek transaksi peredaran narkotika jenis sabu. Pada penggerebekan ini warga berhasil menemukan narkotika jenis sabu, uang sejumlah jutaan rupiah serta alat hisap sabu atau bong. Keresahan masyarakat dengan maraknya peredaran narkoba dan judi di Kabupaten Langkat terbukti dengan banyaknya kasus pencurian di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang. Maraknya kasus pencurian ini membuat masyarakat sekitar menjadi kesal dan melakukan sweeping di wilayah mereka. Tindakan masyarakat yang diprakarsai oleh perwiritan Yasin pria beserta beberapa orang masyarakat ini ternyata membuahkan hasil. Dengan menangkap peredaran dan transaksi narkoba lengkap. Usai melakukan penangkapan, warga berinisiatif untuk melapor ke aparat kepolisian sektor Padang Tualang. Dan setelah dilakukan interogasi, perwakilan Polsek Padang Tualang turun ke lokasi kejadian. Maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Langkat dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat ini merupakan tugas yang paling utama guna memberantas peredaran narkoba. Dalam memberantas peredaran narkoba, aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri dan harus tetap bersinergi dengan masyarakat guna terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Udah. Apa yang dibakar apa? Keretanya lari tadi dia. Ami lari. 3 jenazah korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera ALS yang merupakan ibu dan 2 orang anaknya tiba di Padang Sidimpuan. Ketiga jenazah korban akan dimakamkan di pemakaman keluarga Lubis di Kelurahan Losung, Padang Sidimpuan siang ini. Beginilah suasana rumah duka 3 orang korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera ALS yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa lalu. Terlihat keluarga dan kerabat korban bergantian untuk melayat dan mendoakan ketiga jenazah tersebut. Diketahui 3 orang korban asal Padang Sidimpuan ini merupakan seorang ibu berusia 32 tahun dan 2 orang anaknya bernama Rama Andini Pane berusia 1,5 tahun, dan Naufal Rehan Pane berusia 6 bulan. Sementara itu, kerabat korban Yoyon mengatakan kedatangan mereka dari Bekasi, Jawa Barat ke kota Padang Sidimpuan untuk melayat ibunya yang meninggal dunia.
Kemudian pada Senin malam korban dan kedua anaknya hendak berangkat kembali ke Bekasi dengan menggunakan bus LS dengan nomor 285 jurusan Medan, Jakarta. Pulanglah semuanya ke Jakarta. Iya, semua saudaranya datang. Semua namanya keluarga pamitan. Taulah namanya pajal kita kan nggak ada yang minta. Jadi dia berangkat dari Jakarta ke Mari, dari Bekasi ke Serimpun sama siapa? Sama kakak Kakak ipar atau kakak kandung. Kakak kandung. Nah, untuk kakak kandung berapa hari di sini? Hampir 10 hari. 10 hari. Begitu berangkat ke arah ke Bekasi. Pemakaman para korban dilakukan dengan prosesi yang hikmat, sesuai dengan adat istiadat setempat. Keluarga korban turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pemakaman. Polda Sumatera Utara memastikan tidak ada unsur keterlibatan kepolisian dalam pemalsuan dokumen kendaraan. Hal itu bisa dipastikan karena dari hasil pemeriksaan para tersangka mereka menjual kendaraan dengan dokumen palsu langsung ke masyarakat. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono saat melaksanakan press release beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengungkap praktek pemalsuan dokumen kendaraan dan menangkap 11 orang yang dijadikan sebagai tersangka. Polisi menyebut kejadian ini bukan hanya terjadi di satu provinsi melainkan sudah ada di berbagai provinsi, di mana tindak pidana kasus ini berawal dari Sumatera Utara. Adapun barang bukti yang berhasil disita yakni puluhan mobil dan 1 sepeda motor serta beberapa surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB serta alat pencetak dokumen palsu berupa 1 set komputer, 1 unit printer kertas dan mesin cetak. Dalam hal ini Dirkrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan, pihaknya memastikan tidak ada keterlibatan oknum aparat kepolisian hal itu karena para pelaku langsung melancarkan aksinya dan menyasar masyarakat banyak. Ke-11 tersangka ini kita semuanya sita baik kendaraan maupun dokumen yang ada di depan ini tidak ada keterlibatan dengan para pejabat. Sehingga ini murni dilakukan oleh para ke-11 tersangka ini. Dan dari penelusuran kami yang akan selalu akan kita lakukan ke depannya, maka kita tetap akan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tapi sejauh ini tidak ada keterlibatan dari aparat. Membuat dokumen ini belajar secara otodidak dari media sosial atau Divisi Regional 1 Sumatera Utara Kereta Api Indonesia menggelar serangkaian sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang jalan Hem Yamin Medan Timur, Kota Medan. Sosialisasi ini dilakukan guna menumbuhkan rasa kepedulian para pengguna jalan dalam menaati rambu-rambu palang kereta api yang terdapat di palang perlintasan kereta api. Sosialisasi keselamatan di perlintasan rel kereta api ini dilakukan oleh Divisi Regional 1 Sumatera Utara PT Kereta Api Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 yang menyatakan bahwa ada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan. Oleh sebab itu, para pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Hal ini juga merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 yang dimana pengemudi kendaraan wajib menaati beberapa hal seperti berhenti ketika sinyal melintasnya kereta api telah berbunyi atau isyarat lain yang mendahulukan kereta api. Manajer Humas KAI Divres 1 Sumut, Muhammad Asad Habibuddin berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya disiplin berlalu lintas bagi masyarakat, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang berpotensi menimbulkan korban. Sosialisasi keselamatan tersebut kami laksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan kedisiplinan menaati aturan ketika melewati perlintasan sebidang.
Sementara itu, saat ini di wilayah Divres 1 Sumut KAI terdapat 412 perlintasan sebidang dengan rincian 147 perlintasan terjaga dan 265 perlintasan dalam keadaan tidak terjaga. Pada tahun ini mulai periode Januari hingga Mei ini telah terjadi 12 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api. Polres bersama Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Panen Raya Jagung untuk tahap 2 di lahan pertanian seluas 2 hektar yang merupakan milik warga. Hal ini merupakan wujud nyata sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat terlihat dalam kegiatan Panen Raya Jagung, seabadi dukungan terhadap program ketahanan dan swasembada pangan nasional atau program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Toba AKBP Vincentius Jimmy Parapaga saat panen raya jagung di Desa Siantar Narumunda, Kabupaten Toba pada hari Rabu kemarin. Kapolres Toba mengatakan program ketahanan pangan bukan semata soal hasil panen, melainkan juga upaya membangun kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat panen raya ini sebagai bukti keberhasilan sinergi lintas sektor. Memastikan pihaknya akan terus mendampingi petani demi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan program swasembada pangan. Vincentius menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui pengamanan, namun juga lewat program-program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan real masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi Polri yang presisi dan humanis, serta mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Tentunya kami punya target. Untuk lokasi, dari 2 hektar kami punya target untuk memperbesar itu sampai ke 5 hektar. Selanjutnya, untuk panen, dari panen yang kali ini kita bisa mencapai kurang lebih 6 ton, kita bisa lebih dari itu. Dengan lokasi yang lebih luas, harapan kita hasil panennya akan jadi lebih banyak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan menggelar forum konsultasi publik tahun 2025 mengenai standar pelayanan terkait pemanfaatan barang milik negara atau BMN berupa sewa di Aula Putri Hijau Gedung Keuangan Negara Jalan Dipenogoro, Medan. Kemarin pemanfaatan barang milik negara tetap sasaran dorong pertumbuhan ekonomian. Kegiatan yang diikuti sejumlah instansi ini digelar untuk mewujudkan tata kelola badan milik negara berupa sewa yang berintegritas, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menerapkan sistem informasi manajemen aset negara implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat pengguna layanan yang menyasar pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Agus Budianta mengatakan standar pelayanan terkait pemanfaatan barang milik negara atau BRN berupa sewa membutuhkan sinergi antara penyelenggara pelayanan publik dengan akademisi ahli, lembaga masyarakat sipil yang bergerak pada bidang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, pemangku kepentingan, media massa untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai kontribusi nyata terutama untuk pembangunan di wilayah Sumatera Utara yang mampu mendorong perekonomian Indonesia. Untuk sama-sama mengawal proses pengelolaan BMN yang transparan, akuntabel, dan optimal untuk negeri tercinta Indonesia. Terus yang kedua, kami juga menekankan terkait semangat integritas. Dalam rangka TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-124 Kodim Slobero 08 Asahan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya membangun akses jalan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan. Membangun akses jalan pertanian dilakukan di Desa Silobonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.
yang melibatkan personel TNI dan masyarakat sekitar. Jalan yang dibangun sepanjang 1.226 meter dengan menggunakan cor beton. Sebelumnya jalan pertanian ini dalam kondisi rusak dan sulit dilalui terutama saat musim hujan. Komandan Korem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Agus Supriyono mengatakan, pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan ini untuk mempermudah petani dalam menjual hasil pertanian. Selain membangun jalan, kegiatan TMMB ke-124 Kodim 0208 juga melakukan bedah rumah warga yang tidak layak huni dan perbaikan fasilitas MCK di rumah ibadah. Pengadaan air bersih juga tidak luput dari perhatian dengan pembangunan 5 titik sumur bor untuk mempermudah warga memperoleh air bersih yang layak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Asan ini, di mana ini merupakan TMD yang ke-124, ini salah satu sasarannya adalah untuk pengerasan jalan, yaitu dengan pengaspalan atau pengecoran sepanjang 1.226 meter. Untuk membantu pemerintah mempercepat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, SMK Negeri Satu Lumut menerapkan pembelajaran Teaching Factory atau TEFA. Penerapan konsep pembelajaran Teaching Factory tersebut ditujukan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki karakter kewirausahaan. Selain itu, konsep pembelajaran Teaching Factory diharapkan mampu menjembatani pengetahuan yang diberikan di sekolah dengan kebutuhan dunia industri. Di SMK Negeri 1 Lumut, pelaksanaan konsep pembelajaran Teaching Factory dilakukan pada 6 kompetensi kejuruan, di antaranya teknik kendaraan ringan otomotif, teknik komputer dan jaringan, agribisnis perikanan air tawar, teknik serta bisnis sepeda motor, otomatisasi, tata kelola perkantoran dan akuntansi dan keuangan lembaga. Konsep pembelajaran ini dibimbing langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang berkualitas di bidang kejuruannya masing-masing. Para siswa SMK Negeri 1 Lumut dipersiapkan tidak hanya menjadi tenaga kerja yang handal dan terampil, namun dapat menjadi pelaku usaha yang dapat memproduksi hingga mampu memasarkannya. Bahkan untuk mendukung konsep pembelajaran Teaching Factory tersebut, pada seluruh kompetensi kejuruan SMK Negeri 1 Lumut menggandeng beberapa pihak pelaku usaha, baik pelaku usaha di bidang industri otomotif maupun industri perikanan. Hal tersebut bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan siswa pada masing-masing kejuruan yang dipilih. Dengan konsep demikian, siswa sudah terlatih untuk menjadi pelaku usaha yang diharapkan bisa dipraktekkan setelah kelulusan dari sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menitik beratkan kepada pembelajaran Teaching Factory atau TEFA, di mana siswa dilatih untuk terampil sesuai dengan karakter di dunia industri, hasilnya bisa dipasarkan ke masyarakat, dan skillnya akan sama dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan 103 orang jamaah haji asal Kabupaten Langkat menuju asrama Haji Medan yang masuk dalam kloter 7 dan 8 embarkasi Kuala Namu Medan. Ratusan keluarga jamaah haji asal Kabupaten Langkat yang masuk dalam kloter 7 dan 8 embarkasi Kuala Namu Medan. Keberangkatan jamaah haji ini dari alun-alun Kabupaten Langkat. Dihadiri Sekda Kabupaten Langkat, Wakapolres Langkat dan sejumlah anggota DPRD Langkat. Dari 103 orang jamaah haji Langkat terdiri dari 37 orang laki-laki dan 66 orang perempuan.
Pelepasan jamaah haji diwarnai isak tangis haru keluarga yang melepas keberangkatan menuju asrama haji Medan. Nantinya jamaah haji asal Langkat ini akan bergabung bersama jamaah haji asal Kota Medan. Kabupaten Karo dan Kota Pematang Siantar dalam kloter 7 dan 8. Pemerintah Kabupaten Langkat memberangkatkan jamaah haji menggunakan 3 bus. Pemkab Langkat juga memberikan bumbu pecel kepada jamaah haji untuk bekal tambahan makanan selama berada di Tanah Suci. Sekda Kabupaten Langkat Amril mengingatkan seluruh jamaah haji Langkat untuk menjaga stamina dan kesehatan. Karena ibadah haji sebagian besarnya merupakan ibadah fisik yang memerlukan stamina dan kesehatan yang prima untuk melaksanakan rukun haji. Mungkin ada yang sudah menempuh 15 tahun, mungkin lebih. Dan alhamdulillah hari ini sesuai dengan waktu atau waktu tunggunya. Sebelumnya sebanyak 360 jamaah haji Langkat telah diberangkatkan ke Arab Saudi pada kelompok terbang 6 embarkasi Kuala Namu Medan. Ikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 9 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Jumat 9 Mei 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Dairi, Humbahas, Gunung Sitoli, Mandeling Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Humbahas, Madinah, Nias, Nias Utara, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Humbahas, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Asahan, Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madinah, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Toba. Dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 3 hingga 11 km per jam. Pada tanggal 7 Mei 2025 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk berwaspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah Pantai Barat, Pegunungan, Pantai Timur, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.